Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hanif Adami. Pertama, memakai APD. Yaitu pengecekan alat. Tomater siap. Semua siap. Semua siap. Siap, Bu. Pemasangan koper depan. Pemasangan koper kiri. Enak sekolah lagi ya. Ya, di Mangrang. Pemasangan pada koper sebelah kanan. Selesai. Melihara atau engine dan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu pengecekan oli. Dilap, dimasukkan lagi. Berada di full, tidak ada campuran, sudah encer, perlu diganti. Yang selanjutnya yaitu urutan pengencangan baut silinder. Yang pertama yaitu yang tengah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baut yang kelima, baut yang keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Lalu selanjutnya pemeriksaan celah katup yang pertama yaitu mengetopkan top 1. Sudah. Pengecekan klep yang pertama yaitu X dengan ukuran 030. Sudah pas, tidak perlu di setel. Yang kedua, katup in 0,20. Sudah sesuai spesifikasi, tidak perlu di setel. Yang ketiga, in 0,20. Sudah sesuai spesifikasi, tidak perlu di setel. Yang ketiga yaitu klep 5, katup klep X 0,30. Sudah sesuai spesifikasi, tidak perlu di setel. Selanjutnya top 4, kita top dulu. Sudah. Selanjutnya pengecekan klep nomor 4 X 0,30. Sudah sesuai spesifikasi, tidak perlu setel. Yang kedua, klep nomor 5 in 0,20. Sudah sesuai spesifikasi, tidak perlu di setel. Yang ketiga, klep nomor
07 in 0,20 sudah sesuai spesifikasi 30 sel. Yang terakhir yaitu Lab X 0,30 sudah sesuai spesifikasi 30 sel. Selanjutnya kita memeriksa sistem pendingin. Pertama, mengecek kondisi pipil masih bagus, tidak ada keretakan atau sobekan. Kedua, memeriksa kondisi pipil menggunakan scale sprint. Mana di? Nanti Menarik, ditarik hingga 10 kilo. Lalu menarik scale sprint sampai 10 kilogram. Tegak celeng, kemuluran mencapai 1 cm, menandakan pipil masih bagus. Lalu pemeriksaan kebocoran radiator, pengecekan tutup radiator menggunakan radiator tester. Lalu dipompa mencapai 0,9 SI. Jarum turun menandakan tutup masih bagus. Lalu pengecekan kebocoran pada radiator. Lalu memompa sampai 1 bar. Lalu pengecekan selang tidak ada kebocoran, jarum tidak turun menandakan radiator tidak ada kebocoran. Pengecekan air radiator menggunakan jari, air kurang harus diisi. Pengecekan penampung air radiator berada di lower, air kurang harus diisi kembali. Filter masih bagus, belum kotor, belum ada debu, masih bagus. Yang kedua yaitu pemeriksaan sistem bahan bakar dan pipa atau selang aliran. Selang masih bagus, belum ada kebocoran atau kesobekan. Filter bahan bakar masih bagus, tidak ada kebocoran.
duwe pokok. Rai bisa dulu. Pemeriksaan kotak baterai. Lah kan tekan kono. Kotak baterai aman, tidak menggelembung, tidak ada kebocoran. Pengecekan volume baterai di atas overlever menandakan masih bagus. Pengecekan full baterai, tidak ada keretakan, tidak ada coakan. Pengecekan tegangan baterai menggunakan multitester. Berada di 12 volt, menandakan masih bagus. Pengecekan berat jenis baterai. Menggunakan hidrometer. Berada di angka 1150 warna merah, selek, menandakan selek. Sel 2 berada di angka 1175 warna merah, kesimpulan jelek. Sel 3 berada di angka 1175 warna merah, menandakan jelek. Sel 4 berada di angka 1175 warna merah, kesimpulan jelek. Sel 5 berada di angka 1175 warna merah, kesimpulan jelek. Sel 6 berada di angka 1175 warna merah, kesimpulan jelek. Pembersihan tutup baterai. Skip. Pembersihan tutup baterai. Pemasangan tutup baterai sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5, sel 6. Pengecangan tutup baterai. Pembersihan baterai. Sistem pengapian yang pertama yaitu pengecekan celah busi. Yang pertama, di buku spesifikasi celah busi 0,8 mm. Cek pas, tidak perlu di setel. Yang busi kedua sama 0,80, pas, tidak perlu di setel. Busi ketiga sama 0,80, tidak perlu di setel. Busi 4 0,80, tidak perlu di setel. Dan kondisi busi pertama hitam tapi tidak basah. Yang busi kedua kondisinya hitam basah, kalau dibersihkan ini. Yang ketiga putih tidak basah, bagus. Yang keempat hitam basah, perlu diganti.
Yang kedua yaitu tahanan kabel tegangan tinggi. Yang pertama yaitu kita mengkalibrasikan menggunakan 1K kalibrasi. Sudah. Di buku berbunyi tahanan maksimum 20K ohm per kabel. Yang selanjutnya yaitu mengecekkan tahanan kabel. Yang pertama, yang satu plus, yang satu min. Baik, kita bisa lihat hasilnya 10K. Selanjutnya pengecekan kabel kedua, masih sama, yang satu plus, yang satu min. Hasilnya 10K ohm. Gerak. Busi ketiga, kabel busi ketiga masih sama, yang satu plus, yang satu min. Hasilnya sama 10K ohm. Busi keempat. Masih sama. Selanjutnya kabel busi yang keempat masih sama, yang satu plus, yang satu min. Hasilnya sama 10K ohm. Selanjutnya pengecekan kabel coil. Yang satu plus, satu minus. Hasilnya 2K ohm. Hasilnya 20K ohm. Tahapan primer pada coil. Di buku menekan dingin 1,35 sampai 2,9 ohm. Mari kita cek. Seperti yaitu yang satu plus, yang satu min. Diometer menandakan 0,2 ohm. Bertanda masih baik. Selanjutnya pemeriksaan tahanan sekunder pada koil. Di buku menandakan 8,5 sampai 14,5 kilo ohm. Baik, kita kalibrasi. Sudah. Lalu seperti tadi. Baik, hasilnya 12K kilo ohm. Selanjutnya kondisi distributor shaft. Kondisi rotor masih bagus, tidak ada keretakan, masih bisa digunakan. Rotor dipasang tidak ada oblakan atau pelanggaran, tidak ada keretakan, masih baik, masih bisa digunakan. Selanjutnya pengecekan celah patina menggunakan flergig ukuran 0,45. Baik, pas, tidak perlu di setel. Kondisi governor advancer ketika diputar ke searah jarum jam masih kembali ke titik, masih bisa digunakan, masih bagus. Selanjutnya kondisi vakum advancer menggunakannya di yang satu ditutup, yang satu ditiup, tidak ada kebocoran, masih bagus, masih bisa digunakan. Transmisi gas buang menggunakan gas analyzer. Yang pertama yaitu gendang telek. Selanjutnya yaitu memencet enmis, menunggu 15 detik. Kalau sudah 15 menit, lalu pencet hold green 2 kali.
lalu memasukkan angka untuk plat mobilnya. 525 59 5 bro. Parah ya? Bisa. kira-kira 5 dan total print, dan ini hasilnya CO 1,62, CO2 3,9%, HC 207 ppm, lambda 1000,708, AFR 25,1. Akan mengecek unit kabel kopling. Yang pertama yaitu pengecekan kabel kopling atau kawat masih bagus, tidak ada keretakan, tidak ada kawat yang keluar. Kesimpulan masih baik, masih bisa digunakan. Selanjutnya pengecekan jarak bebas pedal kopling. Yang pertama jarak awal 16 cm, kemudian pedal ditekan berada di 14 cm. Jadi selisih jarak awal dan jarak bebas 16 dikurangi 13 sama dengan 3 cm. Satu mode yang pertama yaitu memasukkan langsung saja. Yang pertama set A mengukur hasilnya 9,5. Kamu yang B salah hasilnya 4,5. Kan ring ukuran ring 13. Dan ini hasilnya yang sebelah kiri 195, ternyata kanan 58. Kemudian pull in dan out in menggunakan jumper yang positif, negatif ke body. Jumper lagi yang negatif terminal C. Lalu yang positif ke terminal 50. Nah, dan ini pull in, pengujian pull in, dan ini pinonnya tidak kembali. Lalu pull in, nah tidak kembali pinonnya. Selanjutnya pengujian tanpa beban, yaitu negatif masih utuh sama body, positif
nanti di gambar. Lalu ke yang satu terminal 30 dan yang satu 50. Ya, sekali lagi. Udah. Pemisahan sistem pengujian. Yang pertama yaitu pengecekan terminal IG dan F. IG berwarna hitam putih dan hitam putih, putih sedikit, hitam banyak. Ini kondisi terbuka dan tertutup, jarum tidak bergerak, menandakan jelek. Yang kedua yaitu terminal L dan E. Terminal L berwarna merah putih, dan T dan E berwarna hitam. Kondisi terbuka dan tertutup, tidak bergerak, menandakan jelek. Yang ketiga yaitu terminal B dan E. B berwarna putih, dan E berwarna hitam. Posisi terbuka dan tertutup, jarum bergerak, berarti baik. Yang keempat yaitu terminal B dan L. B berwarna putih, L berwarna merah putih. Terbuka dan tertutupnya jarum bergerak, menandakan masih baik. Yang kelima yaitu terminal N dan E. N berwarna kuning, dan E berwarna hitam. Terbuka dan tertutup, jarum tidak bergerak, menandakan jelek.